Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri iqabihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan di malam ke 11 daripada malam bulan Muharram, mudah-mudahan kita semua dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berada semuanya dalam lindungan Allah, kesehatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, saya akan pegang saja mic-nya ini ya. Baik, kita akan bahas yang namanya perbentengan kita yang selanjutnya. Kita sudah bahas benteng yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan beralih kepada benteng keempat kajian kita pada malam hari ini, yakni melanjutkan pembahasan kitab At-Tahsinat Minasyaiton yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad bin Asmuni dari Kediri. Dawuh beliau rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumih fid dharaini amin. Al-Hisnur Rabi', benteng yang keempat, al-muhafadzatu ala sholatil jamaah, senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Ya, tentu kita ini banyak di antara kita merasa sulit melaksanakan istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, apalagi 5 waktu. Tapi insya Allah jika kita usaha sedikit demi sedikit, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku adalah golongan daripada ahlus sunnah wal jamaah, maka kita paham bahwasanya golongan ahlus sunnah wal jamaah itu katanya baginda Nabi adalah satu-satunya golongan yang selamat nanti di hari kiamat, yakni ma ana alaihi wa ashabi, kata Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan olehku dan oleh sahabatku. Apa di antara yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, yakni al-muhafadzah 'ala sholawatil khams, yakni menjaga salat 5 waktu bil jamaah, dengan berjamaah. Kita lihat bagaimana baginda Nabi sampai beliau wafat selalu istiqomah dalam salat berjamaah. Apakah Kanjeng Nabi pernah meninggalkan jamaah? Tidak pernah, ayyuhal hadirun. Oleh karenanya disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang bahagia dunia dan akhirat adalah orang-orang yang di dalam mengerjakan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Qad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang itu bahagia. Bahagia dunia, ya bahagia di akhirat. Yakni alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka melaksanakan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sholat sendiri kata Imam Al-Ghazali belum tentu diterimanya, tapi sholat berjamaah pasti diterimanya. Marilah kita yang jarang istiqomah sholat berjamaah, maka ayo laksanakan sholat berjamaah. Bahkan beliau Kiai Haji Ahmad bin Asmuni mengatakan inna tahawuna fi sholatil jamaah yujzi'us syaitan 'alal insan, bahwasannya meremehkan, menganggap enteng sholat berjamaah, maka itu bisa membuat setan bergairah, membuat setan berani untuk mengganggu manusia. Jadi yang tidak istiqomah sholat jamaah, monggo istiqomah sholat berjamaah, dengan harapan kita selain mencari ridhonya Allah, kita juga dilindungi dari yang namanya setan. Ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Tetapkanlah, langgengkanlah berjamaah, karena seekor serigala akan memangsa kawanan dari seekor kambing apabila kambing tersebut berada dalam kesendiriannya. Kita jangan sampai kita dimakan, digoda oleh godaan setan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya, ayana musyaitan, apakah setan tidur? Beliau menjawab, launama lastarahna, seandainya setan itu sedikit pun, 1 detik pun istirahat untuk tidak mengganggu anak cucu Nabi Adam, kita ya enjoy, gak usah ada dakwah, gak usah ada ceramah, gak usah ada mau'izah, gak usah ada majelis taklim, majelis selawat dan lainnya. Tapi buktinya tidak, setan selalu mengincar kita untuk diganggu, untuk dijadikan teman nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Untuk dimasukkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, dalam Al-Qur'an beliau mengutip sebuah ayat fallahu yaqulu istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Istahwadha alaihimus syaitan, syaitan mengalahkan mereka. Jadi kalau setan sampai mengalahkan kita, apa yang terjadi? Fa'ansahum dzikrullah, maka setan akan melupakan kita untuk membuat kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab mungkin kita lalai untuk berzikir karena banyak bisikan-bisikan setan yang selama ini menggoda kita. Ayyuhal hadirun rahimahullahu ta'ala, kita tahu bahwasanya sholat berjamaah pahalanya adalah sebanyak 20 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi, kata Kanjeng Nabi. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kenapa? Karena sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kalau kita khusyuk, sholat sendirian diterima, tapi kalau tidak khusyuk tidak diterima. Lebih baik sholat jamaah yang pasti diterimanya, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Ayyuhal hadirun, kita akan sedikit bercerita dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Dalam Dalilus Sa'ilin dalam halaman 404. Di sini diceritakan bahwasanya dzukira anna iblis la'anahullahu kana yura fi zamanil awal. Pada zaman pertama, zaman-zaman kuno dulu, iblis nampak, kelihatan oleh seorang soleh. Orang soleh ini bertanya kepada iblis, faqala lahu rajul ya Aba Murrah, wahai Aba Murrah, bapaknya Pahit, kaifa asna'u akunu mislak, gimana caranya saya ini sekiranya jadi seperti kamu, sekiranya saya ini dibenci sama Allah, gampangnya begitu. Sekiranya saya ini dilaknat sama Allah, sekiranya saya ini tidak sekiranya saya ini dimurkai oleh bukan hanya Allah, bahkan seluruh alam. Setan berkata,
laknatullah alaih, waihak, celaka kamu wahai laki-laki, lam yatlub minni ahadun mislah hadah, belum pernah seseorang pun yang meminta kepadaku untuk minta seperti permintaan kamu ini. Kok aneh, kamu minta ini seperti saya, fakaifa tatlub anta, gimana kamu bisa minta hal ini? Seharusnya kalau kita sebagai orang yang beriman, kita mengunjungi orang soleh yang lain, minta doa dari kiai, minta doa dari habaib, biar kita iman tambah, kita biar tambah giat ibadah, biar tambah rajin melakukan amal-amal soleh. Lah ini orang soleh satu ini ketemu setan malah pengen jadi seperti setan. Apa katanya? Gue pengen kayak lo, itu gampangnya. Lo, astagfirullah. Apa katanya setan? Gampangnya itu astagfirullah. Kalau kita itu kayak gitu para hadirin. Lalu bagaimana, apa jawabnya orang laki-laki tersebut? Inni uhibbu dzalik. Saya senang kalau jadi seperti kamu, katanya. Geleng-geleng kepalanya iblis ini. Apa katanya iblis? Menjawab perkataan orang soleh tersebut, imma aradta an takuna misli, jika kamu memang betul-betul ingin jadi teman saya, ingin jadi seperti saya yang dilaknat oleh Allah, yang diusir dari surganya Allah, yang mana di setiap orang mukmin jika disebut nama setan, nama iblis, maka di belakangnya ada imbuhan laknatullah alaih, dilaknat oleh Allah. Maka syaratnya dua, kata iblis. Yang pertama, nah mudah-mudahan kita tidak termasuk. Yang pertama, fatahawun bis sholah, entengkan sholat, remehkan sholat. Nah ini para hadirin, jangan sampai kita meremehkan sholat kita. Jika ada kumandang adzan, seorang muadzin yang beradzan sudah mengumandangkan adzan untuk memanggil kita sholat berjamaah, maka segerakanlah badan kita, tubuh kita, keluarga kita, semuanya diajak bersolat berjamaah. Jangan sampai meremehkan. Bahkan beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, man lam yuhafiz ala sholawatil khamsi, barang siapa yang tidak menjaga solat 5 waktunya, ada solat Allahu Akbar, tapi dia masih terus melanjutkan aktivitasnya, menunda kewajiban dia sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah. Yang pertama, mata qalbuhu, hatinya mati. Kalau hati mati, nasihat apapun tidak akan masuk. Tentu yang mengendalikan adalah setan. Yang kedua, ta'assaru alaihi rizquh, rezekinya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sakhitu alaihi rabbuh, Allah akan murka, Allah benci, Allah tidak senang sama orang tersebut. Sedangkan kita ada di dunia, hidup di buminya Allah. Kemana kita akan pergi jika Allah murka kepada kita? Padahal kelak di hari kiamat hanya ada 2 jalan yang harus kita pilih, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada kalanya jalan yang menuju surga, ada yang kalanya yang menuju neraka. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang istiqomah sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kata setan, kalau kamu pengen jadi teman saya, fatahawun bis sholah, entengkan, remehkan sholat. Yang kedua, wala tubali minal halafi shadiqan au kadziban, jangan hiraukan entah kamu itu sumpahnya benar atau bohong, pokoknya yang penting kamu main sumpah, kata setan. Jadi sumpah serapah, sumpah bohong dikit-dikit wallahi, dikit-dikit tallahi. Dia sudah menyebut nama-nama agung Allah tersebut, maka dia adalah temannya setan. Jadi jangan sampai kita melakukan sumpah dengan menyebut nama Allah, nama agung Allah, kecuali dalam keadaan darurat. Itu saja para hadirin. Lalu kata orang laki-laki tersebut setelah mendapat jawaban dari setan, kalau ingin seperti saya, kata setan tersebut, remehkan sholat dan remehkan sumpah. Apa kata orang soleh tersebut? Laqad ahadullah alla ada as-sholah wala ahlafa yaminan wala ahlafa yaminan abadan.
saya berjanji kepada Allah mulai saat ini, mulai mendengar perkataan kamu ini, saya tidak akan meninggalkan sholat dan saya tidak akan sumpah selamanya dengan menyebut nama Allah. Akhirnya iblisnya apa katanya? Ma ta'allama ahadun minni bihtiyali ghairak. Tidaklah seseorang yang belajar dari saya dengan menipu, melainkan hanya kamu yang bisa menipu saya. Wa ana ahatullah la ansahu adamiyan qattu. Dan saya berjanji kepada Allah tidak akan menasihati anak cucu Adam. Ini jawaban iblis. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran dari sini, cerita ini. Orang soleh ini memberikan kunci jawaban ayuhal hadirun kepada kita. Jika kita ingin dekat dengan Allah, maka tunaikan sholat segera mungkin. Dan jika kita ingin jauh dari setan, dilindungi oleh Allah dari gangguan setan, yakni adalah melaksanakan sholat, lebih-lebih sholat berjamaah. Ayo ajak kita, keluarga kita yang ada di rumah, kalau tidak bisa kemana, ke masjid, sholat di rumah berjamaah dengan istri, dengan orang tua kita. Jika dekat masjid, maka segeralah sholat masjid, begitu. Makanya orang kafir itu ayyuhal hadirun, yang paling ditakutkan sholat subuh itu seperti sholat Jumat banyaknya. Jadi kita ini dibuat tontonan-tontonan yang tidak baik sehingga kita lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari golongan ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, yakni apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka mengerjakan sholat dalam keadaan lalai. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi keluarga kita, Allah mudahkan segala urusan kita, anak-anak kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.